Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Azara dengan NIM B1 B1230016. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Kegagalan Implementasi dalam Manajemen Proyek Sektor Publik. Dimulai dari pendahuluan. Jadi, proyek sektor publik sering mengalami kegagalan implementasi. Kegagalan ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran, keterlambatan, dan hilangnya manfaat bagi masyarakat. Analisis ini membahas penyebab utama dan solusi untuk mencegah kegagalan implementasi proyek. Dimulai dari kegagalan implementasi, yang pertama ada pengertian. Kegagalan implementasi sendiri adalah kondisi di mana ketika proyek tidak mencapai tujuan yang direncanakan, di mana kegagalan implementasi tersebut memiliki beberapa penyebab, diantaranya karena kesalahan perencanaan, eksekusi, atau faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari masyarakat karena dianggapnya proyek tersebut merugikan. Kemudian ada dampak. Dampaknya bisa berupa pemborosan sumber daya, proyek mangkrak, dan manfaat yang tidak maksimal. Selanjutnya ada penyebab dari kegagalan implementasi. Dari banyaknya contoh kegagalan implementasi, 3 diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan yang buruk. Perencanaan yang buruk terjadi ketika tidak ada strategi yang jelas atau target yang realistis. Tanpa strategi, arah dan langkah-langkah yang harus diambil menjadi tidak terarah. Sementara itu, target yang tidak realistis bisa menyebabkan kegagalan yang sulit untuk dicapai. Hal ini dapat menghambat efektivitas kerja, membuang sumber daya, dan mengurangi peluang keberhasilan. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya pengawasan dan koordinasi. Tidak ada monitoring yang efektif selama pelaksanaan proyek dan komunikasi yang buruk antar pihak terkait menyebabkan proyek berjalan tanpa kontrol yang jelas, sehingga dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proyek. Selain itu, komunikasi yang buruk pun juga menjadi kesalahpahaman, tumpang tindih tugas, dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penyebab yang ketiga yaitu korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dana proyek tidak digunakan sesuai rencana, baik karena kepentingan pribadi maupun pengelolaan yang tidak transparan. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas proyek menurun, keterlambatan, atau bahkan kegagalan total. Selain merugikan keuangan, praktik ini juga mengurangi kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Slide selanjutnya ada dampak. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegagalan implementasi. Yang pertama yaitu kerugian finansial dan penurunan kepercayaan publik. Ketika dana tidak dikelola dengan baik, proyek bisa menjadi lebih mahal dari yang diperkirakan atau bahkan gagal, mengakibatkan pemborosan sumber daya. Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena dianggap tidak transparan atau tidak kompeten dalam mengelola anggaran dan proyek publik. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi dari proyek yang tidak selesai dapat sangat merugikan. Infrastruktur yang terbengkalai menghambat pertumbuhan ekonomi karena layanan yang dibutuhkan masyarakat seperti transportasi, energi, atau fasilitas umum tidak dapat digunakan secara optimal. Selain itu, masyarakat kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh seperti lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat memperlambat pembangunan daerah. Dampak yang ketiga yaitu lingkungan terganggu. Material bangunan yang dibiarkan terbengkalai dapat mencemari tanah dan air. Sementara area konstruksi yang tidak selesai bisa menjadi sumber banjir atau erosi. Selain itu, proyek yang terbengkalai juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak estetika lingkungan sekitar. Slide selanjutnya ada contoh kasus. Jadi di bawah ini terdapat 3 kasus dari banyaknya kasus kegagalan implementasi di Indonesia, yaitu kasus yang pertama ada proyek Hambalang. Proyek Hambalang terhenti karena korupsi dan manajemen yang buruk. Yang kedua ada kasus monorail Jakarta, gagal karena pendanaan dan koordinasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami kegagalan karena pembengkakan dana dan keterlambatan
Selanjutnya ada solusi dari kegagalan implementasi. Yang pertama ada perencanaan yang lebih matang. Kedua ada pengawasan ketat. Yang ketiga manajemen risiko yang baik. Dan yang keempat peningkatan koordinasi. Dan yang terakhir ada kebijakan yang konsisten. Nah, dari materi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegagalan implementasi proyek publik dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perencanaan buruk, kurangnya pengawasan, dan korupsi. Dampaknya juga bisa merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dengan strategi perencanaan, pengawasan, dan koordinasi yang baik, kegagalan implementasi dapat dicegah. Sekian penjelasan dari presentasi saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.